Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anqadhana binuril ilmi min dhulumatil jahalah wa hadana bil istibsari bihi 'anil wuqu'i fi 'imayatid dhalalah wa nasaba lana min syari'ati sayyidina Muhammad a'la 'alamin wa awdaha dilalah wa kana dzalika afdhala ma manna bihi minan ni'amil jazilah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah alladhi huwa ni'matul musaddah war rahmatul muhaddah wal hikmatul balighatul ummiyah wan nukhbatut tahiratul hashimiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu ilaina syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira. Wa qala ta'ala fil Qur'anil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Alladzina kafaru lahum 'adzabun syadid walladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Shadaqallahul 'azim. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullah wa'lamu annallaha syadidul 'iqab wa sari'ul hisab. Wattaqullah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Hadirin sidang Jumat di Masjid Kampus Tembalang Universitas Diponegoro yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di atas mimbar ini saya berwasiat, yang wasiat ini saya tujukan khususnya kepada saya pribadi dan umumnya kepada seluruh jamaah sholat Jumat di masjid yang penuh berkah ini. Di dalam menjalani kehidupan dunia ini, dalam mengarungi kehidupan yang fana ini, yang tidak kekal, yang pasti berakhir, yang biasa disebut dengan kematian. Kapan itu? Tidak ada yang tahu. Pasti kita akan menghadapi kematian, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketidaktahuan kitalah, marilah kita persiapkan diri kita dalam rangka menghadap kepada Allah dengan persiapan yang terbaik. Persiapan yang terbaik, bekal yang terbaik, tidak lain tidak bukan adalah kita bersungguh-sungguh untuk menjalankan segala perintah Allah dan bersungguh-sungguh untuk menjauhi segala larangan-larangannya. Tanpa kesungguhan hati, tanpa komitmen yang tinggi, tanpa integritas yang kita bangun terus-menerus di dalam diri kita, rasa-rasanya berat bagi kita untuk menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Oleh sebab itu, yang kita butuhkan adalah komitmen di dalam diri kita, integritas yang kita bangun, istiqomah yang terus-menerus kita bangun di dalam diri kita. Maka kita mampu untuk memantaskan diri kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Kalau sudah memantaskan diri kita termasuk orang-orang yang bertakwa, maka wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah sesungguhnya Allah itu bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Kebersamaan Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa artinya kita akan memperoleh kebahagiaan hidup, keselamatan hidup, baik di dunia ini lebih-lebih di akhirat. Dengan catatan
kita bersungguh-sungguh untuk memantaskan diri kita termasuk bagian dari min ahlil muttaqin. Tanpa kesungguhan itulah maka ketakwaan itu akan menjadi ketakwaan yang semu dan palsu. Semoga kita termasuk bagian dari orang-orang yang bersungguh-sungguh, bagian dari orang-orang yang memantaskan diri kita dari orang-orang yang bertakwa. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhir-akhir ini fenomena 10 tahun terakhir kita melihat bagaimana keberagamaan yang kita lihat terkadang ada kecenderungan dengan sikap agama yang keras, yang rigid, yang cenderung sikap radikal bahkan kepada teroris yang ada. Kenapa bisa muncul semacam itu 10 tahun terakhir ini? Lepas dari apa yang sesungguhnya, lepas dari politik yang berkembang. Oleh sebab itu, khatib mengawali intro dari sebuah cerita pada masa dahulu ketika Rasulullah menaklukkan di dalam sebuah peperangan. Karena perang pada masa Rasul puluhan. Di dalam Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham dikatakan lebih sekitar 30-an perang yang ada. Salah satunya ketika perang adalah perang Hunain. Waktu itu Rasulullah mengalami kemenangan yang luar biasa, mendapatkan harta rampasan yang disebut dengan ghanimah, harta rampasan perang. Begitu banyaknya kemudian dibagi harta rampasan tersebut. Pembagian Rasulullah ditujukan hanya kepada orang-orang Makkah, orang-orang yang baru masuk Islam. Sementara orang-orang yang ada di Madinah, kaum Ansor, tidak mendapatkan sama sekali. Ada yang mendapatkan 100 ekor unta, ada yang mendapatkan 200 ekor unta. Semua terbagi hanya kepada orang-orang penduduk Mekah atau muhajirin Ansor, yang terutama lagi pada orang-orang yang baru masuk Islam atau orang-orang mu'alaf. Pembagian tersebut menimbulkan perasaan yang tidak nyaman bagi orang-orang Ansor. Ada salah satu sahabat di dalam cerita hadis disebut dengan Dzul Khuwaisir, sahabat tersebut dengan nada yang agak protes kepada Rasulullah Muhammad, dengan nada yang agak keras mengatakan, "Ya Muhammad," dengan penyebutan nama langsung, tidak mengatakan "Ya Rasulullah" atau "Ya Nabi Allah", tidak, tapi mengatakan "Ya Muhammad, i'dil", berlaku adillah engkau ya Muhammad. Wa fi riwayatin, di dalam salah satu riwayat hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, mengatakan ittaqillah, bertakwalah engkau ya Muhammad. Kata Dzul Khuwaisir kepada Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah mengatakan, wailak wa may ya'dil idza lam akun a'dil. Celaka engkau ya Dzul Khuwaisir. Siapa yang tidak berlaku adil? Ketika saya tidak berlaku adil, siapa lagi yang mau berbuat adil? Jawaban Rasulullah. Ketika orang tersebut menyingkir jauh, kemudian Rasulullah itu bersabda di dalam salah satu hadis, Rasulullah mengatakan, yakhruju nasun min qibalil masyriq wa yaqra'unal Qur'an la yujawizu taraqiyahum yamraquna minad din kama yamraqus sahmu minar rimayah summa la ya'uduna fi hatta ya'udas sahmu ila fawqih. Rawahul Bukhari. Yang artinya, besok suatu saat ada golongan, sekelompok manusia, yang ada kelompok yang keluar dari arah timur. Mereka ahli membaca Al-Quran, wa yaqra'unal Quran, ahli membaca Al-Quran, tetapi la yujawizu taraqiyahum yamraquna minad-din, tetapi Al-Quran yang dibaca itu tidak melewati tenggorokannya, artinya tidak masuk ke dalam hati mereka. Yamraquna minad-din, mereka itu melesat keluar dari agamanya. Kama yamraqus sahmu minar rimayah, sebagaimana melesatnya anak panah dari warangkanya.
Gambaran Rasul, prediksi Rasulullah semacam ini, besok suatu saat ada orang yang ahli membaca Al-Quran, bisa jadi tahfidz, hafal Al-Quran, tetapi hanya pada tataran tenggorokan saja, tidak masuk ke dalam hatinya. Ini gambaran prediksi Rasulullah tepat. Pada tahun 40 Hijriah terjadi yang namanya tragedi politik. Apa itu? Yaitu terjadi pembunuhan Ali bin Abi Thalib. Pada waktu sholat subuh Ali terbunuh. Siapa pembunuhnya Ali? Apakah orang kafir? Bukan. Apakah orang Yahudi atau Nasrani? Tidak. Yang membunuh Ali bin Abi Thalib adalah seorang sahabat yang bernama Abdurrahman bin Muljam, yang disebut dengan Ibnu Muljam. Di dalam catatan biografinya, dia itu kalau malam adalah qaimul lail, yaitu ahli tahajud, ahli ibadah. Siangnya shaimun nahar, yaitu ahli puasa. Yang lebih mengherankan lagi, Ibnu Muljam adalah hafizul Quran, hafal Al-Quran. Kenapa Ibnu Muljam bisa membunuh Ali bin Abi Thalib? Menurut pandangan Ibnu Muljam mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib itu dianggapnya kafir, tidak menggunakan hukum Al-Quran, tidak menggunakan hukum syariah. Bagaimana mungkin seorang tokoh yang bernama Ali bin Abi Thalib, menantunya Rasulullah, ponakannya Rasulullah Muhammad, bahkan Rasulullah mengatakan, ana madinatul ilmi wa aliyu babuha, saya itu adalah kotanya ilmu, gudangnya ilmu, sementara Ali itu adalah pintunya. Faman aradal madinah fal yakti bibabiha, barang siapa yang ingin masuk ke gudang ilmu atau masuk ke kotanya ilmu, maka harus melewati pintunya, tidak lain tidak bukan adalah Ali bin Abi Thalib. Kenapa seorang yang Ali bin Abi Thalib seorang pejuang, seorang zuhud, orang yang sangat alim, kenapa dikatakan kafir orang Ibnu Muljam? Ini menunjukkan bahwasanya terkadang semangat keagamaan tanpa didasari dengan keilmuan justru akan merusak agama itu sendiri. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa faktor yang menjadikan cara berpikir seperti Ibnu Muljam yang dikenal dengan kaum Khawarij, yang sampai sekarang cara pemikirannya, cara beragamanya masih terasa. Yang pertama, hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, model Ibnu Muljam atau katakanlah Dzul Khuwaisir pada masa Rasulullah. Yang pertama adalah pemahaman agama secara tekstual semata. Kita harus menyadari bahwasanya Al-Quran atau hadis, sebuah teks agama, kalau hanya dipahami dengan terjemahan semata, justru akan melakukan reduksi terhadap pemahaman agama itu sendiri. Teks agama maknanya tidak tunggal. Kalau kita mengkaji dan memahami di dalam ilmu usul fikih, metode pemahaman hukum Islam, ada sebuah lafal yang bersifat dzahir, ada yang takwil, ada ayat-ayat yang bersifat muhkamat, ada ayat yang bersifat mutasyabihat, ada lafaz yang bersifat am general, ada lafaz yang bersifat khas spesial, ada lafaz yang maknanya itu adalah hakiki yang sebenarnya, tapi ada lafaz yang bermakna majazi yang tidak sebenarnya. Ada ayat-ayat yang mansuh atau yang didelete, ada ayat yang memansuh atau yang mendelitnya. Semuanya itu harus dipahami secara ilmu, secara mendasar. Tanpa pengetahuan keilmuan justru akan menghilangkan makna tujuan dari teks itu tersebut. Yang kedua, kenapa bisa muncul pemahaman pemikiran semacam Ibnu Muljam, yaitu agama hanya terkotak pada pemahaman-pemahaman hukum saja. Agama hanya bicara tentang boleh dan tidak boleh. Agama hanya bicara tentang bid'ah dan tidak bid'ah. Agama bicara dengan pendekatan hitam putih, sehingga kehilangan makna agama, sifat welas asih, sifat kemanusiaan yang ada di dalam dirinya. Padahal puncak tujuan agama adalah akhlakul karimah. Maka mengukur agama orang lain, ukurlah dengan seberapa jauh
jauh tinggi akhlaknya kepada yang lainnya. Dan yang ketiga, kenapa bisa muncul pemikiran kaum Khawarij yang sampai sekarang masih terasa, terkadang mengatasnamakan Allah atau Tuhan yang sebenarnya bukan karena Allah atau Tuhan. Sebenarnya mengatasnamakan hawa nafsunya, tapi terkadang dengan mengatasnamakan Tuhan. Mengatasnamakan perutnya, lisan mengatasnamakan demi rakyat atau demi agama. Oleh sebab itulah terkadang orang tertipu di dalam kehidupan dunia ini yang disebut dengan hururul hayati dunya, yaitu terperdaya dengan tipuan kehidupan dunia. Sebagaimana di dalam surat Fatir Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nas, inna wa'dallahi haq. Wahai manusia, sesungguhnya janji Allah itu hak, pasti benarnya. Siksaan kubur hak, pasti benarnya. Kenikmatan surga pasti benarnya. Siksaan neraka hak, pasti benarnya. Fala tahurrannakumul hayatud dunya. Janganlah kalian semuanya itu tertipu dengan kehidupan dunia. Wala yahurrannakum billahil gharur. Dan janganlah para penipu kepada kalian dengan menipu mengatasnamakan Allah. Di dalam salah satu tafsir, Khatib mengambil dalam tafsir Al-Qurtubi, ini tafsir yang dalam tradisi Aswaja Ahli Sunnah wal Jamaah adalah tafsir yang sangat muktabar, otoritatif. Terkenal dengan Imam Qurtubi, nama tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran. Juz 14 dalam menafsiri ayat tersebut mengatakan, hururul hayati dunya ayyashtaghilal insanu bina'imiha waladzatiha an amalil akhirah. Orang yang tertipu terhadap kehidupan dunia adalah setiap orang yang disibukkan dengan kehidupan dunia, kenikmatan-kenikmatannya, kelezatan-kelezatannya, sehingga dia melupakan kehidupan akhirat. Apapun aktivitas kita silahkan, apapun jabatan kita silahkan, tetapi kalau aktivitas kita, jabatan dan kedudukan kita melupakan kehidupan akhirat kelak, niscaya kita bagian dari hururul hayati dunya, yaitu orang-orang yang tertipu dalam kehidupan dunia. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kemudian ada tipuan dengan mengatasnamakan Allah. Wala yaghurrannakum billahil gharur. Janganlah para penipu itu dengan mengatasnamakan Allah menipu kalian. Inilah beberapa sebab kenapa orang bisa bersikap beragama seperti Ibnu Muljam atau Dzul Khuwaisir, karena kurang disiplin ilmu sehingga dia bertindak, bersikap dengan mempersempit makna agama itu sendiri. Semangat keagamaan tanpa ilmu justru akan merusak agama itu sendiri. Ilmu agama saja tanpa daya juang semangatnya akan terjadi kehambaan dan kesia-siaan di dalam hidupnya. Demikianlah khutbah kali ini, semoga ada manfaatnya untuk kita semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa bi ni'matihi tatimmus sholihat wa bi iznihi wujudul kainat wa ansha'al habba wan nabat wa khalaqal arda was samawat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi kan nujumin nayrat. Wa qala ta'ala fil Qur'anil aziz,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amma ba'd fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullah wa ati'u. Ittaqullah mastata'tum. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid warḍu anhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma hdina li ahsanil akhlaqi fa innahu la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif an sayyaha fa innahu la yasrifu an sayya illa anta. Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman wa qalban khashi'an wa amalan sholihan maqbulan wa rizqan halalan thayyiban wasi'an wa ilman nafi'an mubarakan wa tijaratan lan tabur bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma khtim lana bi khatimati sa'adah waj'alna minal ladzina lahumul husna wa ziyadah bi jahi sayyidina wa maulana Muhammadin bisyafa'ah wa ala alihi wa ashabihi bis sayyadah. Rabbana adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'al lana min ladunka sultanan nasira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'mur bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Haqimus shalah.